Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 5 akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui bentuk, bagian, letak, dan fungsi organ reproduksi ternak. Selain itu, untuk mengetahui perbedaan dari masing-masing organ tersebut. Manfaat yang dapat kita dapatkan setelah melakukan praktikum ini adalah mengetahui bagian, bentuk, letak, dan fungsi organ reproduksi ternak, serta mengetahui perbedaan dari beberapa komoditas ternak. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai organ reproduksi ruminansia jantan. Yang pertama adalah testis. Testis merupakan organ primer reproduksi ruminansia jantan yang terletak di bagian dalam skrotum dan memiliki bentuk bulat serta panjang. Testis tersusun atas 3 sel penyusun yang disebut dengan sel interstitial, terdiri atas sel Sertoli, sel Leydig, dan tubulus seminiferus. Masing-masing dari sel tersebut memiliki fungsinya. Yang pertama, sel Sertoli adalah sebagai penyedia nutrisi bagi sperma. Kemudian fungsi sel Leydig adalah untuk memproduksi hormon testosteron di dalam testis, dan fungsi tubulus seminiferus adalah sebagai tempat terjadinya dan terbentuknya sel sperma. Kemudian epididymis. Epididymis merupakan organ reproduksi ruminansia jantan yang terletak antara testis dan vas deferens. Epididymis memiliki bentuk pipa panjang dan berkelok-kelok dan tersusun atas sel sekretorit dan didukung oleh sel epitel tunggal. Epididymis memiliki 5 fungsi utama yang berupa maturasi, penyimpanan sementara, konsentrasi, transportasi, dan reabsorpsi. Maturasi memiliki arti epididymis sebagai tempat pematangan sel sperma. Kemudian epididymis juga berfungsi sebagai penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya, epididymis berfungsi sebagai konsentrasi, yaitu melakukan penambahan konsentrasi spermatozoa melalui absorpsi air dari kaput hingga korpus. Kemudian fungsi epididymis sebagai transportasi memiliki arti epididymis merupakan organ yang menyalurkan sel sperma dari testis menuju vas deferens. Yang terakhir, epididymis memiliki fungsi reabsorpsi, yaitu sel sperma yang mati akan diserap kembali. Bagian epididymis terdiri atas 3 bagian, yaitu kaput atau kepala, korpus atau tubuh, dan kauda atau ekor. Kemudian vas deferens. Vas deferens merupakan organ reproduksi ruminansia jantan yang terletak di antara epididymis dan ampula. Memiliki bentuk seperti pipa berotot. Vas deferens memiliki fungsi mengangkut spermatozoa dari epididymis menuju ampula dengan mekanisme gerakan peristaltik. Selanjutnya adalah ampula atau kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris sendiri terdiri dari 3, yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Koper. Vesicula seminalis merupakan organ reproduksi ruminansia jantan yang terletak di belakang kandung kemih dan memiliki bentuk berlekuk-lekuk serta bertekstur lunak. Vesicula seminalis berfungsi sebagai penghasil plasma untuk sperma yang kemudian disebut semen. Selain itu juga memberikan warna putih kekuningan yang disebut warna riboflavin dan berfungsi sebagai penghasil fruktosa yang akan menjadi sumber energi dan nutrisi bagi sperma. Selanjutnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan organ reproduksi ruminansia jantan yang terletak melingkari bagian atas uretra di bawah kandung kemih. Kelenjar prostat memiliki bentuk bulat dan jauh lebih kecil daripada vesicula seminalis. Kelenjar prostat memiliki fungsi sebagai pemberi aroma pada sperma. Kemudian kelenjar aksesori yang terakhir adalah kelenjar Koper. Kelenjar Koper merupakan organ reproduksi ruminansia jantan yang terletak di sepanjang uretra di bawah prostat. Kelenjar Koper memiliki bentuk bulat padat dengan kepala kapsula sebesar kemiri kecil. Kelenjar Koper memiliki fungsi untuk menghasilkan cairan
berupa buffer untuk membersihkan saluran reproduksi ruminansia jantan. Kemudian yang terakhir adalah penis. Penis adalah organ reproduksi ternak ruminansia jantan yang terletak di bagian terluar, berbentuk silindris dan terlindungi oleh prepitium jika sedang tidak ereksi. Penis adalah organ kopulatoris hewan jantan yang mempunyai tugas ganda, yaitu pengeluaran urin dan penyaluran atau pendeposisian antara gamet jantan dan gamet betina atau sperma. Bagian penis dibagi menjadi 3, yaitu glans atau alat gerak bebas, kemudian badan penis dan crura atau akar yang melekat pada ischial arch pada pelvis yang tertutup oleh otot ischiocavernosus. Kemudian ada organ reproduksi ruminansia betina. Yang pertama, ovarium. Ovarium merupakan sepasang kelenjar yang terdiri dari ovari kanan yang terletak di belakang ginjal kanan dan ovari kiri yang terletak di belakang ginjal kiri. Ovarium digantung oleh suatu ligamentum yang disebut mesovarium yang tersusun atas saraf-saraf dan pembuluh darah, berfungsi untuk mensuplai makanan yang diperlukan oleh ovarium dan sebagai saluran reproduksi. Fungsi ovarium sendiri adalah memproduksi ovum, penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Yang kedua ada oviduk. Oviduk merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Oviduk digantung oleh suatu ligamentum yang mensolving, yang merupakan saluran kecil yang berkelok-kelok dari depan ovarium dan berlanjut di tanduk uterus. Oviduk terbagi menjadi 3 bagian. Pertama ada infundibulum, yaitu ujung oviduk yang letaknya paling dekat dengan ovarium. Infundibulum memiliki mulut dengan bentuk berjumbai yang berfungsi untuk menangkap ovum yang telah diovulasikan oleh ovarium. Mulut infundibulum ini disebut fembria. Salah satu ujungnya menempel pada ovarium sehingga pada saat ovulasi dapat menangkap ovum. Sedangkan lubang infundibulum yang dilewati ovum menuju uterus disebut ostium. Setelah ovum ditangkap oleh fembria, kemudian menuju ampula, yaitu bagian oviduk yang kedua. Sel spermatozoa akan menunggu ovum di ampula untuk dibuahi. Panjang ampula merupakan setengah dari panjang oviduk. Ampula bersambung dengan bagian oviduk yang terakhir, yaitu isthmus. Bagian yang membatasi antara ampula dengan isthmus disebut ambulary isthmus junction. Isthmus dihubungkan langsung ke uterus bagian kornu atau tanduk, sehingga di antara keduanya dibatasi oleh uterotubal junction. Oviduk berfungsi untuk menerima sel telur yang divulasikan oleh ovarium. Transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan, tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa atau fertilisasi. Tempat terjadinya kapasitas spermatozoa memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitas spermatozoa transport yang telah dibuahi zigot menuju uterus. Kemudian ada uterus. Uterus merupakan struktur saluran muskular yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot. Uterus digantung oleh ligamentum yaitu mesometrium, yaitu saluran yang bertaut pada dinding ruang abdomen dan ruang pelvis. Uterus berfungsi sebagai saluran yang dilewati gamet atau spermatozoa. Spermatozoa akan membuahi sel telur pada ampula. Secara otomatis untuk mencapai ampula akan melewati uterus dahulu, tempat terjadinya implantasi. Implantasi adalah penempelan embrio pada endometrium uterus. Tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio, berperan pada proses kelahiran atau parturisi. Pada hewan betina yang tidak bunting berfungsi mengatur siklus estrus dan fungsi korpus luteum dengan memproduksi. Kemudian ada vagina.
Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Vagina memiliki membran mukosa disebut epitel squamosa yang tidak berkelenjar tetapi pada sapi berkelenjar. Pada bagian kranial dari vagina terdapat beberapa sel mukosa yang berdekatan dengan serviks. Fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma diposisikan, berperan sebagai saluran keluarnya sekresi serviks, uterus, dan oviduk, dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak. Vagina akan mengembang agar fetus dan membran dapat keluar pada waktunya. Kemudian ada vulva. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari dua bagian. Bagian luar disebut labia mayora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Fungsi vulva adalah untuk melindungi vagina. Selanjutnya adalah organ reproduksi unggas jantan. Yang pertama ada testis. Testis pada unggas jantan merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat dan berjumlah 2 atau sepasang. Fungsi utama dari testis adalah memproduksi spermatozoa, seminal plasma, dan hormon testosteron. Bagian dalam testis terdiri atas tubuli seminiferi yang merupakan tempat terjadinya spermatogenesis dan jaringan intertitial yang terdiri atas sel granular yang merupakan tempat disekresikannya hormon steroid, androgen, dan testosteron. Selanjutnya epididymis. Epididymis merupakan saluran yang berbelah-belah yang berfungsi untuk alat transport, penyerapan air, pendewasaan, dan penyimpanan sperma. Epididymis terletak berdekatan atau menempel dengan testis. Selanjutnya adalah vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan bagian epididymis dengan penis yang berfungsi untuk menyalurkan sperma. Vas deferens dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas yang merupakan muara sperma dari testis serta bagian bawah yang merupakan perpanjangan dari saluran epididymis yang disebut saluran deferens. Saluran deferens ini akhirnya bermuara di kloaka pada daerah proctodeum yang berseberangan dengan urodium dan coprodeum. Selanjutnya ada organ kopulasi. Organ kopulasi merupakan alat kopulasi yang berupa papila atau penis yang berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan sperma. Organ kopulasi pada unggas berupa lubang papila kecil yang terletak pada dinding korsal kloaka. Alat kopulasi pada ayam berupa papila yang mengalami rudimenter kecuali pada itik berbentuk spiral yang panjangnya 12-18 cm. Pada papila ini juga diproduksi cairan transparan yang bercampur dengan sperma saat terjadinya kopulasi. Sedangkan pada ternak ruminansia, alat kelamin bagian luar yaitu penis yang merupakan alat kopulasi dan penyalur mani serta sebagai tempat keluarnya urin. Pada ternak ruminansia, penis juga berfungsi sebagai alat pelindung yang terdiri dari skrotum dan preputium. Organ reproduksi selanjutnya adalah organ reproduksi ternak unggas betina yang terdiri dari ovarium, oviduk yang terdiri dari infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Ovarium merupakan organ reproduksi betina yang berfungsi sebagai penghasil folikel yang nantinya folikel tersebut akan diovulasikan bila sudah siap. Perkembangan folikel-folikel tersebut dipengaruhi oleh adanya hormon FSH yang disekresikan oleh kelenjar hipofisa anterior. Perkembangan folikel dalam ovarium dapat menjadi penentu tingkat dewasa kelamin yang dialami unggas karena dapat mempengaruhi aktivitas reproduksi unggas betina. Selain berfungsi sebagai penghasil folikel, ovarium juga berfungsi sebagai penghasil hormon seperti estrogen dan progesteron saat ovarium berkembang serta tempat terjadinya gametogenesis. Organ selanjutnya adalah oviduct. Oviduct terdiri dari infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Infundibulum merupakan bagian paling atas dari oviduct yang berfungsi sebagai penangkap telur atau ovum yang telah diovulasikan. Infundibulum dikelilingi oleh dinding tipis dan sempit yang di dalamnya terdapat proses sekresi protein untuk pembentukan tempat penyimpanan sperma yang disebut kalaza. Ovum yang telah berada di infundibulum selanjutnya akan diteruskan ke magnum. Telur yang masuk ke magnum dibantu oleh gerak peristaltik. Terdapat kelenjar tubuler yang sangat responsif sebagai penyusun magnum, di mana kelenjar ini mengandung sel-sel goblet yang berperan
untuk mensekresikan putih telur atau albumen. Proses sekresi putih telur ini akan terus meningkat seiring terjadinya pembentukan telur. Selain berfungsi sebagai tempat sekresi putih telur, magnum juga berperan dalam menentukan ukuran telur yang terbentuk karena di dalam magnum terjadi perkembangan telur selama kurang lebih 3 jam. Kemudian ismus. Kelanjutan dari telur yang melalui magnum kemudian masuk ke ismus, di mana terdapat garis penghubung magnum ismus di sekitar duktus yang memisahkan antara magnum dengan ismus. Ismus berfungsi sebagai tempat disekresikannya oleh sel-sel granuler ismus. Selain itu, di dalam ismus akan terjadi penambahan air dan mineral seperti kalsium pada telur. Organ selanjutnya adalah uterus. Kelanjutan dari ismus adalah uterus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kornua, korpus, dan serviks. Uterus memiliki dinding kuat yang berfungsi sebagai tempat pembentukan kerabang telur keras. Terdapat sekresi mineral seperti kalsium dan fosfor dalam uterus yang berperan sebagai komponen penyusun kerabang telur. Kerabang telur sangat penting untuk menjaga kualitas isi telur dari kontaminasi mikroba atau kerusakan fisik lainnya. Kemudian terdapat vagina yang merupakan bagian terakhir dari oviduct yang menghubungkan uterus dan kloaka dan berperan sebagai alat kopulasi. Telur akan melewati vagina setelah pembentukan kerabang telur sempurna. Telur hanya membutuhkan waktu singkat saat melewati vagina sebelum akhirnya dikeluarkan melalui kloaka. Organ yang terakhir adalah kloaka dan terletak paling luar. Kloaka berfungsi sebagai saluran keluarnya telur setelah melewati vagina. Selain itu, kloaka juga berfungsi dalam sistem pencernaan saat pengeluaran feses dan urin.